Kita tunduk kepala, kita satu dalam doa, kita berdoa. Terima kasih ya Yesus, Engkau Bapa yang sangat baik bagi kami. Terima kasih untuk perjumpaan yang indah. Terima kasih untuk kesempatan malam hari ini. Terima kasih untuk segalanya yang terindah di dalam kehidupan kami. Kami yakin dan percaya Yesus, itu semua boleh teralami berkat kasih karunia-Mu dalam kehidupan kami. Malam hari ini kami siap untuk mendengarkan sebagian dari sabda kebenaran firman-Mu. Untuk itu Tuhan Yesus, mari Engkau karuniakan kami telinga seorang murid, hati seorang hamba. Kau kuasai semua pikiran kami. Apapun yang ada di tempat ini malam hari ini, itu semua dalam kendali, dalam kontrol-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Saya serahkan pada yang akan sharing firman malam hari. Haleluya. Yang terkasih, Pastor Irfan. Haleluya. Selamat malam, salam High Progress untuk kita semua. Haleluya. Malam ini saya akan membawakan tema The Overflowing Grace of Jesus Given unto Us, atau anugerah Yesus yang mengalir deras yang diberikan kepada kita. Luar biasa ya anugerah Yesus Kristus itu. Deras. Deras ini rasanya tidak cukup untuk mengabarkan kasih karunia Yesus yang diberikan kepada kita, anak-anaknya atau umatnya. Karena begitu besar kasihnya, sehingga ia mengerenakan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, untuk menyelamatkan kita semua dari belenggu dosa. Saya ambil ayat dari Yohanes 1 ayat 16.
Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Kata kasih karunia hanya muncul 4 kali dalam Injil Yohanes, yaitu ada di ayat pembuka yang ini, ayat 14, 16, dan 17. Seluruh isi Injil Yohanes adalah kasih karunia. Semua berpusat pada Yesus Kristus, Allah yang hadir melaluinya, atau firman yang menjadi daging. Allah yang mewujudkan relasi secara utuh dengan manusia. Kata kuncinya adalah kehadiran Allah atau Yahweh itu, sang keberadaan, sang transenden itu, secara penuh di dalam Yesus Kristus. Karena kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Firman ini berkata kepada kita bahwa ada kepenuhan di dalam Kristus. Ada kepenuhan ilahi yang penting. Kita buka Kolose 2 ayat 9. Sebab dalam Dialah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan. Ya, Kolose 2 ayat 9. Sebab dalam Dialah secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan. Ada kepenuhan kemanusiaan yang sempurna, karena di dalam Dia secara jasmania kealahan itu dinyatakan. Kita buka 1 Yohanes ayat 7b. Ayat 7. Yohanes pasal 1. 1 Yohanes pasal 1, maaf. Ayat 7b. Ada kepenuhan akan kuasa penebusan di dalam darahnya. Sebab darah Yesus, anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Yohanes 1 Yohanes 1. Ya, 1 Yohanes 1 ayat 7b yang berkata, darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Ya. Ini saya bawakan beberapa ayat yang menyangkut dengan Yohanes 1 ayat 16 tentang kasih karunia atau anugerah Yesus yang diberikan kepada kita yang mengalir secara deras itu. Ada kepenuhan dalam hidupnya yang benar dan memberi pembenaran. Di dalam Yesus hanya ada kebenaran. Gimana ya? Di dalam Yesus ada jalan, ada hidup, dan ada benar ya, kehidupan ya. Yohanes 14 ayat 6. Iya. Ya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Jadi kasih karunia yang diberikan Yesus kepada kita itu tak terhingga. Sudah ada hidup, ada pembenaran, dan itu hanya diberikan secara cuma-cuma kepada kita. Kita buka Roma 8 ayat 1 yang ada pembenaran ini. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Anugerah lagi, kasih karunia. Ada kepenuhan di dalam permohonannya yang penuh dengan kuasa ilahi. Kita buka Ibrani 7 ayat 25. Ada kepenuhan di dalam permohonannya yang penuh dengan kuasa ilahi. Karena ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh dia datang kepada Allah. Sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Ibrani 7 ayat 25 ya. Menyelamatkan sempurna semua orang yang oleh dia datang kepada Allah. Sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka.
Ada kepenuhan di dalam kematiannya yang penuh dengan kemenangan, karena melalui kematian ia menghancurkan setan yang dahulu berkuasa atas kematian, atas maut. Ada kepenuhan di dalam kemenangan kebangkitannya dari antara orang mati, karena olehnya melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. 1 Petrus 1 ayat 3. Mengalir deras, banyak sekali. Kalau mau isi dalam peri kita buang buah, yang tidak cukup mentampu. Anugerah. Ada kepenuhan di dalam kemenangan kebangkitannya, karena tatkala ia naik ke tempat tinggi, ia membawa tawanan-tawanan, ia memberikan pemberian-pemberian kepada manusia. Ada kepenuhan berkat-berkat dalam berbagai rupa, kepenuhan di dalam rahmat untuk memaafkan, rahmat untuk memperbarui, rahmat untuk menyucikan, rahmat untuk memelihara, dan rahmat untuk menyempurnakan. Ada kepenuhan di setiap waktu, kepenuhan di dalam penghiburan ketika mengalami kesusahan, kepenuhan di dalam bimbingan ketika mengalami kemakmuran, kepenuhan di dalam setiap aspek ilahi, di dalam kebijaksanaan, di dalam kuasa, di dalam kasih, kepenuhan yang tidak mungkin diselidiki apalagi dijelajahi, karena seluruh kepenuhan kealahan, kepenuhan Allah berkenan di dalam Dia. Itu terdapat di Kolose 1 ayat 19. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia, Yesus Kristus. Betapa indahnya kepenuhan itu yang diterima seluruhnya. Kepenuhan tentunya harus hadir ketika sungai mengalir dan bahkan sumur memancar dengan berlimpah, terlalu penuh. Datanglah, orang percaya, dan penuhi seluruh keperluanmu. Mintalah yang besar dan engkau akan menerima besar. Sebab kepenuhan ini tidak akan pernah habis dan dikumpulkan di tempat yang dapat dijangkau oleh orang yang memerlukannya, bahkan di dalam Yesus. Terima kasih. Immanuel, Yesus beserta kita. Saya serahkan ke pastor. Oke, ya. Terima kasih untuk Pastor Ivan yang sudah membawa begitu ringkas, singkat tentang kepenuhan kasih karunia di dalam Yesus Kristus. Ya, bahasa Inggrisnya apa tuh? Ya. The overflowing. The overflowing of the overflowing grace of Jesus given unto us. Ya. Jadi luapan kasih karunia, kalau diterjemahkan letter-nya, luapan atau tumpahan kasih karunia dari Yesus Kristus yang diberikan kepada kita. Dalam bahasa Grekanya itu disebut sebagai charis hyperbalo. Ya, ada kata hipernya. Nanti kita akan belajar ke sana. Tapi sebelumnya saya ingin menyampaikan selamat datang kepada Ibu Neni Wahyuni ya, yang hari ini sudah luangkan waktu ya. Kami sudah kontak dari tahun lalu ya, tapi memang beliau karena tinggalnya di Mapanget ya, karena kesibukan, jadi hari ini baru bisa
hadir di sini bersama kita. Semoga saja akan berlanjut ya, karena ini di sini kita belajar kebenaran. Kita tidak ibadah konvensional seperti yang ada pada gereja-gereja. Jadi kita lebih banyak interaksi. Ya. Kemudian saya juga menyampaikan selamat datang kepada sahabat saya dulu, senior kami di asrama El Shaddai, ya Bapak Pendeta Dr. Yoce Paha bersama Ibu. Ya. Ini nyandak pakai sen-sen kaki muncul. Ya. Ini kami terlibat aktif dalam diskusi di Facebook. Ya, hampir setiap hari beliau ada bersama dengan kami. Tapi hari ini buat kejutan, surprise ya, tiba-tiba muncul. Nah, orang yang kita tidak harapkan itu datang. Ya. Orang yang diharap-harapkan justru datang-datang. Ya, juga selamat datang kembali kepada Brother Marcel. Ya, ada sedikit absen karena memang kondisi kesehatannya. Ya, terima kasih sudah dipulihkan Tuhan Yesus dan bisa bergabung lagi dengan kami. Oke, kita kembali ke ayat pokok tadi yang diangkat, Yohanes pasal 1 ayat yang ke-16. Saya ingin melihat dalam bahasa Grikanya atau interlinear Yunaninya ke Eswart ya, oke. Ini naiknya sudah ke atas. Kasih karunia demi kasih karunia, tetapi harusnya begini. Karena kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia karena kasih karunia. Kita menerima kasih karunia karena kasih karunia. Ini dia pakai kata anti. Coba klik di bawah di kamus ini. Kurang jelas. Antitaitos dalam bahasa Yunani. Kasih naik coba sini. Ini kata menerima, itu kata menerimanya lambano. Sebentar ya. Ke ini dulu. Ini agak susah mau baca karena kecil. The what? Ya. The what? Oke. Ini di sini. Sudah tadi itu. Sebentar. Turun kembali. Terus ke bawah. Coba ke sini aja, naik sini. Ini mungkin sudah ada di. Ya, ini kata anti. Ya, anti. Ya, because of. Jadi karena kasih karunia, kita menerima kasih karunia. Ya. Kita menerima kasih karunia karena kasih karunia. Itu lebih tepat. Ya. Dari kepenuhannya atau karena kepenuhannya, kita semua telah menerima kasih karunia karena kasih karunia. Telah menerima, dia pakai kata lambano. Ini bukan akan menerima, tetapi telah, dia pakai bentuk aorist, indikatif. Jadi, karena kepenuhannya, alasan kita menerima kasih karunia karena kepenuhannya. Ya. Kita menerima kasih karunia karena kasih karunia yang disebabkan oleh kepenuhannya. Nah, kepenuhan apa itu? Kepenuhan dalam hal apa?
Kita ke ayat 14. Ya. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di dalam kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Jadi kepenuhan inilah yang dimaksudkan oleh teks di ayat 16. Kepenuhan kasih karunia dan kebenaran. Nah, dia pakai kata kasih karunia adalah charis, dan kebenaran disebut sebagai aletheia. Jadi cocoklah, tadi Pastor Ivan kutip ayat Yohanes 14 ayat 6. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Nah, Yesus penuh dengan kebenaran. Kebenaran dipakai dalam Yohanes 14 ayat 6 itu adalah aletheia. Ini kita turun aja supaya lihat buktinya. Ya. Itu terus. Nah, tadi. Tadi ayat 14. Ya. 14 tadi. Sudah. Turun ke bawah. Ini aletheia. Ini di sini. Ya. Christos, kai, aletheas. Di dalam Yesus Kristus kita menerima limpahan kasih karunia. Itu yang dalam ungkapan Rasul Paulus di Efesus 2 ayat 7 dan di 2 Korintus 9 ayat 14. Itu kasih kekayaan, kasih karunia Yahweh dilimpahkan kepada kita sampai menjadi overflowing. Ya. Berlimpah ruah tanpa batas, karena dia berasal dari sumber yang sumber yang tak terbatas. Ya. Itu kata hiperbalo. Ya, banyak orang yang anti kata hiper karena selalu pikirannya negatif. Tapi Alkitab menggunakan kata hiper, atau dalam bahasa Inggrisnya disebut sebagai hyper. Ya, kalau dipadukan dengan grace ya disebutlah hyper grace. Lalu orang-orang lagi seperti kebakaran jenggot atau jidat menolak. Ya. Hyper grace itu sesat. Ya. Oke, mari kita lihat apakah kata hyper itu sesat atau tidak ada dalam Alkitab. Karena tidak ada dalam Alkitab maka dia sesat. Efesus pasal 2 di sini saja tadi. Efesus pasal 2 ayat 7. Efesus di bawah tuh. Efesus ya. Ke bawah lagi sedikit. 2 ayat 7. Supaya pada masa yang akan datang dia menunjukkan kepada kita kekayaan plautos, kasih karunia, charis, kekayaan yang tanpa batas. Dia menunjukkan kepada kita, orang-orang percaya, kekayaan kasih karunia yang tanpa batas, yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikannya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Jadi, hanya di dalam Yesus Kristus kita menerima kasih karunia yang overflow, yang tumpah ruah tanpa batas. Kalau kata melimpah-limpah, orang bisa terima. Tapi kalau kata hyper grace, orang nolak. Dalam bahasa Inggris dipakai kata, coba kita lihat, ini dia. Sedikit.
Sudah kalau dia pakai exceeding, ya. Exceeding riches, kekayaan yang berlimpah. Ada bagian lainnya dia sebut sebagai exceeding abundantly. Jadi sudah more than just abundant. Lebih dari sekedar melimpah. Ini dia pakai kata hyperbalo. Coba turun sedikit. Ini turun aja. Turun sedikit supaya bisa baca lengkap. Ya, oke. Sebentar. Ini pakai kata hyperbalonta. Hyperbalonta atau kata berasal dari kata hyperbalo. Hyperbalo, coba. Jangan. Jadi charis hyperbalo itu dia menumpahkan, mencurahkan, pour out, dia tumpahkan keluar, itu tanpa batas. Diberikannya kepada kita yang ada di dalam Yesus Kristus. Makanya topiknya bilang the overflowing grace of Jesus given unto us. Jadi kelimpahan kasih karunia Yesus Kristus yang telah diberikan kepada kita dan kita telah menerimanya. Yohanes pasal 1 ayat 16 tadi. Kita telah menerimanya, bukan akan menerimanya. Ini sesuatu yang luar biasa. Jadi setiap kita telah menerimanya. Paulus memberikan gambaran karena dia tidak tahu lagi bagaimana mau mengungkapkan kasih karunia dari Bapa di sorga, yaitu Yesus Kristus sendiri. Sehingga dia menggunakan kata hyper atau hiper, ya. Atau menurut ejaan lama, interlinear Yunani lama, dipakai kata hyper, ya. Coba kita lihat dulu ke TB saja. Ya. Tadi. Ya. Ini ayat 17, turun dikit. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa. Hukum Taurat diberikan oleh Musa. Musa hanya bertindak sebagai kurir, pembawa saja. Tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Datang. Beda ya bahasanya. Atau dengan kata lain, kalau Yesus atau karena Yesus sudah datang, maka kasih karunia dan kebenaran ini aletheia, kebenaran yang dipelajari, datang. Sehingga Paulus menulis surat kepada jemaat di Galatia, pasal 3 ayat 24 dan seterusnya. Dibilang Taurat itu hanya penuntun sampai iman itu datang. Nah, iman itu sudah datang, sehingga kita tidak lagi perlu penuntun. Kita tidak perlu lagi Torah, karena kasih karunia itu berlimpah-limpah. Torah menuntut kesempurnaan dari setiap orang yang hidup di bawahnya. Perhatikan baik. Torah menuntut kesempurnaan dari orang yang hidup di bawah hukum Taurat, dari pelakunya. Tetapi kasih karunia Yesus Kristus atau hukum Kristus, dia menuntun orang kepada kesempurnaan.
Makanya kita diperlengkapi. Kalau Torah bilang, siapa yang tidak melakukan hukum Torah, terkutuklah dia, kena hukuman. Coba Galatia 3 ayat 10. Karena semua orang yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat berada di bawah kutuk. Jelas ya? Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis dalam hukum Taurat. Segala sesuatu. So, Yakob bilang, Yakobus 2 ayat 10, jika engkau melakukan semua tuntutan Taurat, hukum, lalu mengabaikan satu saja atau melanggar satu saja, engkau pada dasarnya bersalah terhadap seluruhnya. Karena yang dituntut sempurna. Ada 613 mitzvot, perintah Torah. Dan itu harus dilakukannya dengan sempurna. Tetapi di dalam kasih karunia, dia mendidik kita untuk mencapai kesempurnaan itu. Bukti itu pasal 2 ayat 11-12. Ini beda ya. Makanya Yohanes mengatakan bahwa dari kepenuhannya kita telah menerima kasih karunia karena kasih karunia. Oke? Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan, kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Ayat 12 dia bilang, ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Inilah kasih karunia. Dia tidak akan berhenti hanya sampai di menyelamatkan. Banyak orang salah paham. Bahkan pendeta sendiri pun salah mengerti. Kalau kita diselamatkan oleh kasih karunia, ya sudah selesai. Sudah berusaha jalan sendiri, masuk surga. Banyak pendeta kencang meneriakan, kita diselamatkan oleh kasih karunia. Ya. Tapi selesai diselamatkan oleh kasih karunia, yuk jalan sendiri ya sampai ke surga. Tidak akan pernah. Kita tidak akan pernah sampai ke surga dengan jalan sendiri. Kita perlu dididik. Dididik. Ya. Untuk hidup saleh saja, itu dikaruniakan. Jadi jangan orang berbangga, orang Kristen berbangga bahwa kita bisa taat. Itu omong kosong besar. Kita tidak bisa taat. Nggak bisa. Kita perlu dituntun untuk menjadi taat. Semuanya dilimpahkan. Makanya disebut, Paulus mengatakan, charis hyperbalo. Ditumpahkan tanpa batas. Karena dari sumber yang tak terbatas. Oke, 2 Petrus 2 Petrus 2 ya. Coba ke bawah. Ayat 2. Oh, atas. 2 Petrus 1 ya. Ini dia. Bentar. Ke bawah lagi. Ya ini dia. Perhatikan ya, 2 Petrus 1 ayat 3. Mari kita baca 2, 3. Segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita dan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasa-Nya yang mulia dan ajaib. Haleluya. Untuk bisa menjadi saleh itu dianugerahkan. Menganugerahkan, kasih karunia lagi. Jadi Anda tidak bisa
menjadi taat dengan sendirinya. Kalau Yesus selamatkan kita, selesai, kemudian dipersilakan, karena kita punya kehendak bebas, silakan yuk jalan sendiri ke pintu sorga. Baru 100 meter sudah depar. Ya. Yesus tidak begitu. Kasih karunia yang mengawali kita dari awal sampai akhir. Dia tidak akan membiarkan kita. Ya. Apa sih bahasanya Yohanes 14 ayat 18? Coba, apa maksudnya? Ya, aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Yatim piatu itu sudah ada papa dan ada mama. Artinya sudah ada orang yang menuntun. Jalan sendiri, Jonana. Yesus bilang, aku tidak akan membiarkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Ini jaminan penyertaannya. Ini yang disebut kasih karunia karena kasih karunia. Atau dalam TB, kasih karunia demi kasih karunia. Kasih karunia tidak akan pernah berkesudahan. Kita ya terlalu populer Matius 28 ayat 19. Tapi orang lupa baca di ayat 20. Oke. Matius 28 ayat ya 19 sampai 20 ya. Ini perintah agung, oke, nggak usah dibaca karena semua sudah tahu. Tapi orang lupa di sini. Ke bawah lagi, Pak, supaya bisa baca semua. Ya, mari kita baca 2-3. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah menyatakan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Kalau bukan kasih karunia apa ya? Alkitab menegaskan bahwa dia penuh dengan kasih karunia dan kebenaran. Inilah bahasa Alkitabnya. Aku menyertai kamu. Dia tidak akan membiarkan kita jalan sendiri. Tidak akan. Ya, orang mau habis di gym nanti. Jalan sendiri, abu. Sedangkan di gym mesti ada coach, ada pelatih. Mana mau bikin sendiri, habis kita. Ya, mau salah urat dan patah tulang. Makanya dia pantas disebut sebagai Immanuel. Ya, seringkali orang menuliskan Jesus inside me, Jesus inside us. Tapi inside-nya seperti apa? Kalau ngomong sih ya bisa. Tapi paham nggak apa yang kita ngomong? So Paulus mengatakan begini, 1 Timotius 1 ayat 15. Orang sebelepotan dosa lagi sudah berdaya. Ya, kayaknya bebas membuat kita sombongnya luar biasa. 1 Timotius ya. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Amin. Ya. Dan di antara mereka akulah yang paling berdosa.
lihatnya juga diri masing-masing. Orang lebih benar dikit kan dari Paulus. Paulus bilang kita paling berdosa. Ayat 16. Tetapi justru karena itu aku dikasihani agar dalam diriku ini sebagai orang paling berdosa, Kristus menunjukkan kesabarannya. Dengan demikian aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal. Bahkan Paulus pernah mengatakan di antara orang kudus kita yang paling hina. Di antara para rasul kita yang paling berdosa. Tapi itu orang biasa tepuk dada. Kita paling benar. Makanya kita tidak akan mengerti kasih karunia. Makanya orang protes kata hyper grace atau hyper grace. Orang protes. Karena kehendak bebas inilah yang membuat orang terkubur hidup-hidup. Paulus mengatakan begini, Roma 5 ayat 20. Kembali ke bahasa kasih karunia yang overflow. Kalau overflow, kayaknya tidak ada yang protes, tidak tersinggung, karena bukan hyper grace. Ya. Tetapi hukum Taurat ditambahkan supaya pelanggaran menjadi semakin banyak. Dan di mana dosa bertambah banyak, increase, di sana kasih karunia menjadi berlimpah-limpah. Orang tidak protes kalau kasih karunia berlimpah-limpah. Tapi kalau bilang kasih karunia hyper grace, tidak protes. Coba kita lihat ke interlinearnya di The Word. Orang belajar ya. Roma 5 ayat 20. Ya. Ini, but where sin abounded, grace did much more abound. Sebenarnya ini bisa, tolong diterjemahkan kira-kira gimana? Ya. Where sin abounded, grace did much more abound. Di mana dosa meningkat atau melimpah, kasih karunia lebih dari berlimpah. Kira-kira begitu kan Pak Yoce? Past tense did. Ya. Did Sebab much more, ya. ya did much more Ya. past tense. Ya. So that's not Jadi telah melakukannya dengan limpah, lebih berlimpah. Dosa increase. Coba lihat di sini, dia pakai kata pleonazo. Ini sudah pakai superabound. Ya, increase, to make to increase, have over. Di mana dosa meningkat, bertambah-tambah dalam terjemahan Indonesianya, kasih karunia itu melimpah-limpah. Artinya tidak sebanding. Makanya Yohanes menulis karena begitu besar kasih Allah. Kira-kira besarnya bagaimana? Bisa ukur. Kata hyper saja tidak pas kuah itu sebenarnya. Tapi dong sudah tersinggung. Kata hyper, sudah tersinggung kebakaran. Karena begitu besar.
Nah, ini yang digambarkan kata pleonaso atau hiperpleonaso. Coba klik di sini, hiperpleonaso. Ya, yang bisa. Ini katanya huper dalam teks interlinear Yunani lamanya, di barunya dibaca hiperpleonaso. Hiperperisho, sorry. Hiperperisho, sorry. Berlimpah-limpah. Kalau Alkitab menulis kata hiper atau huper, kenapa kita protes? Ya, tak? Ketika Pilatus menyuruh prajurit tulis di atas papan salib, dibikin di papan, dipakukan di atas, ditulis itu INRI. Orang-orang bilang, "Nggak boleh tulis INRI." Pilatus bilang apa? Biarlah yang kutulis tetap tertulis. Ya tak? Pilatus saja punya kata-kata yang boleh diralat. Pilatus itu punya kata-kata tidak boleh diralat, dianulir, tidak boleh, dibatalkan, tidak boleh. Firman Tuhan, kok beraninya pendeta membatalkan dan mengatakan bahwa kata hyper itu sesat? Semoga kita sepakat dengan apa yang tertulis dalam firman Tuhan. Oke, jadi ada kata hiperperisho. Kemudian ada satu lagi kata hiperpleonaso. Ya, 1 Timotius 1 ayat 14 tadi kembali aja. Ya, kita ganti 1 Timotius. Ketik sini saja, boleh? Di sini ke atas ini. Ya, ketik saja satu tim, ya, spasi 1 ayat 14. Itu gua. Ya, oke, baik. Ini pakai exceeding abundant. Ini pakai kata, coba klik sini. Ya. Kita pakai di hiperpleonaso. Sudah 2 kata atau 3 kata. Ada hiperbalo, ada hiperperisho, ada hiperpleonaso. Ini menyatakan kasih karunia yang exceeding abundant. More than just abundant. Lebih dari sekedar berlimpah. Nggak tahu mau bilang apa. Ini bahasanya. Jadi, and the grace of our Lord was exceeding abundant with faith. Dan kasih karunia dari Tuhan kita itu hiperbalo atau hypergrace. Ya. Apa hiperpleonaso? Dua Korintus 9 ayat 15. Dua Korintus 9 ayat 15. Nah, terakhir Paulus mengatakan begini. Syukur kepada Allah karena karunia-Nya yang tak terkatakan itu. Dia sudah ngomong pakai hyperbalo, hyper atau hiperpleonaso, hiperperisho. DP kunci, dia bilang syukur kepada Allah karena kasih atau karunia-Nya yang tak terkatakan. Paulus habis kata-kata. Ya.
Jadi bersyukurlah kita yang belajar kebenaran firman Tuhan, kita menyadari, kita bisa katakan kepada orang-orang di sekitar kita, dari semua orang yang berdosa, kita yang paling berdosa. So itu kita paling dikasih. Kita menerima kasih karunia yang berlimpah-limpah. Ya. Ya tak? Makanya Paulus mengatakan begini, 2 Korintus 5 ayat 3 ya. Moga-moga tidak salah, 2 Korintus 5 ayat 3. Oh salah, 2 Korintus 3 ayat 5. Coba bawa. Ya, ini dia. Ini bahasa Paulus. Ya, orang yang pernah terlibat dalam membunuh orang-orang yang ada di jalan Tuhan, membunuh. Ya, ada teolog menyebut Paulus atau Saulus dulu sebagai psikopat. Oke. Dengan diri kami sendiri kami tidak sanggup untuk memperhitungkan sesuatu seolah-olah pekerjaan kami sendiri. Tidak, kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Jadi kalau orang taat, itu bukan orang punya kemampuan. Kalau orang bisa setia, itu bukan karena orang. Karena pekerjaan Allah atau Yahweh atau Yesus Kristus yang ada di dalam kita, yang dia menyertai kita sampai kesudahan alam ini. Dialah Immanuel. Dia penolong itu. Ya. Terkadang dalam berteologi orang sering memperdebatkan atau mempolemikkan antara Yesus dan Roh Kudus. Ya. Yang tinggal dalam diri orang percaya, seringkali orang bilang itu Roh Kudus. Roh Kudus itu pribadi sendiri. Ya, kalau Roh Kudus pribadi sendiri, bagaimana kita memahami Filipi 1 ayat 19? Perhatikan. Oke. Karena aku tahu bahwa kesudahan semuanya ini ialah keselamatanku dan doamu dan pertolongan Roh Yesus Kristus. Roh Kudus disebut sebagai parakletos, penghibur atau penolong. Ya, betul? Nah, kalau berbeda, maka ada dua roh yang ada di dalam. Sebab Paulus bilang, itu pertolongan Roh Yesus Kristus. Orang bisa setia karena pertolongan Roh Yesus Kristus. Oke? Atau disebut dengan general name adalah Roh Kudus. Atau generic name. Ya. Panggilan umumnya Roh Kudus. Roh Kudus kalau ditanya namanya Yesus Kristus. Kurang percaya. Galatia 4 ayat 6. Galatia 4 ayat 6. Oke. Mari kita baca bersama-sama 2, 3. Dan karena pembenaran, maka Allah menyuruh roh anaknya di dalam hati kita, yang berseru, ya Bapa, ya Bapa. Karena kita adalah anak, maka Bapa di sorga menyuruh roh anaknya. Kalau roh anaknya, roh siapa? Roh Yesus Kristus. Kalau Roh Kudus berbeda dengan Roh Yesus Kristus, ada dua roh yang tinggal di dalam kita. Ini tinggal ke dalam hati kita yang berseru, ya Aba, ya Bapa. Dia bukan menumpang, dia tinggal. Bisa tangkap?
Oke, kita lanjut lagi. Ya, kita agak sedikit keluar untuk menegaskan bahwa segala-galanya adalah Yesus Kristus. Segala-galanya. Cuma satu yang orang sembah. Kisah Para Rasul 16 ayat 7. Mari kita menalar yang benar. Dan setibanya di Misia, mereka mencoba masuk ke daerah Bitinia, tetapi Roh Yesus tidak mengizinkan mereka. Wow. Roh Yesus yang tidak mengizinkan mereka. Coba ke ayat 6 dulu. Nah, mereka melintasi tanah Frigia dan tanah Galatia karena Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia. Sepertinya Roh Kudus dengan Roh Yesus kompak ya. Iya kan? Nah, kalau orang beda, kalau bukan satu oknum, ini repot nih. Ada Roh Kudus, ada Roh Yesus. Oke, yang lebih membingungkan lagi. Semoga Anda benar-benar bingung. Roma 8 ayat 9. Oke, 2-3 baca. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Ada roh Allah, ada roh Kristus. Jadi kalau memang ini berbeda-beda pribadi, maka orang akan terperangkap dalam triteisme atau politeisme. Karena ini jadi pertanyaan besar, kenapa ada roh Allah? Jika memang roh Allah diam di dalam kamu, ya kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Nah, roh ini maksudnya apa? Roh Kudus ya? Oke? Kalau disebut Roh Kudus, kemudian ada Roh Allah lagi. Kemudian ada Roh Kristus. Supas, no? 3 roh. Coba 1 Tesal 4 ayat 8. Ya, mari kita membaca 2-3. Karena itu siapa yang menolak ini bukanlah menolak manusia, melainkan menolak Allah yang telah memberikan juga rohnya yang kudus kepada kamu. Allah, Yahweh, Bapa di surga, memberikan rohnya yang kudus. Sehingga disebut Roh Kudus. Setuju? Agak beda. Rohnya yang kudus itu terpisah dengan Roh Kudus sendiri. Ya. Penegasan nama. Roh Kudus bernama Yesus Kristus. Oke, Yohanes 14 ayat 26. Ayat 26. Yohanes 14 ayat 26. Ya. Iya. Perhatikan baik-baik ini. Tetapi penghibur ini adalah Roh Kudus ya. Yaitu Roh Kudus yang akan
diutus oleh Bapa dalam namaku. Ada hal-hal atau beberapa kata atau beberapa perkataan yang disampaikan Yesus Kristus kepada para muridnya agak membingungkan. Sedangkan murid-murid agak bingung, orang benar-benar bingung. Ya, toh? Murid-murid sering pusing-pusing kan, apa maksud kan, apa tuh Rabi maksud, ya, agak bingung. Nah, orang ini dia tuh benar-benar bingung. Ya. Yesus bilang begini, ini kebingungan ya. Mari kita lihat dulu, mundur ke ayat 16. Ya. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Ya. Di ayat 6 Yesus bilang begini, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Kok ada roh kebenaran? Mau apa dia maksud? Nah, ini kebenaran, coba periksa di internet kayak ke Bible CD saja. Mungkin lebih mudah. Bible CD. Ya, ayo. Tadi no. Yohanes 14 ayat 17. Yohanes 14 ayat 17. Oke. Perhatikan ya. Ya. Ya, even the spirit of truth. Roh kebenaran. Aletheia. Ayat 6 turun. Seharusnya orang bertanya, ada apa sih? Jesus said unto him, 14 ayat 6 ya. Ya. I am the way, hodos, the truth. Kata aletheia. Yesus mengaku aletheia, kebenaran, tetapi ada roh kebenaran. Jadi apa kan itu maksudnya? Oke, kembali ke teks ke Indonesia tadi. Yaitu roh kebenaran, dunia tidak dapat menerima dia sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Roh kebenaran itu menyertai kamu selama-lamanya. Yesus bilang, aku menyertai kamu selama-lamanya. Ada dua orang yang menyertai kita selama-lamanya. Kemudian dia diam di dalam kita. Kata meno, tinggal, live in us, inside us, tinggal di dalam kamu, menyertai kamu. Galatia 4:6 tadi, karena kamu adalah anak, maka Allah memberikan roh anaknya untuk tinggal di dalam kamu, ke dalam hati kamu. Itu pasiar cuma berlaku. Jadi ucapan-ucapan Yesus ini nampaknya paradoksal. Bahkan ada yang mengatakan, tidak masuk akal, Pak. Kontradiksi sekali. Kalau saudara mengikuti kebenaran firman Tuhan yang dibukakan
yang dicerahkan oleh Yesus Kristus sendiri, dia tidak kontradiksi. Mungkin paradoksal, tetapi tidak kontradiksi. Oke. Dan dia mengatakan bahwa aku akan meminta kepada Bapa dan dia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Betul? Tangkap baik-baiknya. Dia meminta kepada Bapa dan Bapa akan memberikan penolong. Ayat 24, penolong atau penghibur yang diutus oleh Bapa dalam namaku. Oke? Bapa yang utus. Oke? Nah, perhatikan lagi. Ada hal yang membingungkan. Yohanes 15 ayat 20. Coba lihat dulu, 20-an ya. Supaya jangan salah tebak. Terus lagi. Lima coba. Ya, 26. Cocok ini. 26. Perhatikan, 23 baca. Jikalau penghibur yang akan utus dari Bapa datang, yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Sekarang dia bilang dia yang utus. Yang kuutus berisi ahli Taurat di Yohanes 8 ayat 42, ya. Kalau Abraham adalah bapamu, maka kamu harus mengasihi aku, sebab aku keluar dan datang dari Allah. Ini bahasa yang sama. Ya. Aku keluar, aku datang dari Allah. Ini dalam teks interlinearnya, dia pakai kata exerkomai. Ke Bible sini. Ya. Lihat di mana? Yohanes 16 ayat 27. Ya. Ini pakai kata exerkomai, come out atau came out. Came out, aku telah keluar. Came out. Come forth atau come out, depart, escape, get out. Ya. Dalam terjemahan atau dalam kamus Thayer, ya, dia pakai kata keluar, itu exerkomai. Ada yang erkomai, itu keluar saja atau datang dari, tapi dia pakai kata exerkomai. Kata eklesia itu dua kata, ek dan kaleo. Exerkomai itu ada dua kata, ek dan erkomai. Ek itu keluar dari kelompok utamanya atau keluar dari tempat asalnya. Ya. Gereja itu dipanggil keluar dari dosa, orang-orang yang berdosa dipanggil keluar dari tempat asalnya dosa kepada Kristus. Itu dia pakai kata depannya ek. Nah, di sini dia bilang, aku keluar atau datang dari Bapa. Itu dia pakai kata exerkomai. Oke, kita lihat di Yohanes 8 ayat 42. Yohanes 8 ayat 42 pakai di apa saja? Ya, supaya hemat-hemat lah. Yohanes 8 ayat 42. Jesus said unto them, if God tells, ini theos ini bentuk tunggal, kalau bentuk jamaknya theois, ya.
Ini bentuk tunggal. If God your Father, ye would love me, for I proceeded forth. Pakai kata exerchomai. Cocok kan? Kata yang sama dipakai di Yohanes 16 ayat 27 dan 28. Exerchomai from God. Came from God. Forth and came, proceeded forth, exerchomai, ya, from God. Sama itu. Kata yang sama persis. Jadi kalau orang bilang Bapa lebih tinggi dari Yesus, Bapa tidak sama dengan Yesus, kita harus melihatnya dari perspektif kenosis, menjalankan tugasnya. Dia keluar dari Bapa sumbernya. Yesus bilang, aku akan kembali kepada Bapa. Coba teks ke TB tadi. TB bahasa Indonesia 16 Yohanes 16 ayat 28. Ya. Aku datang dari Bapa, dipakai exerchomai juga, dan aku datang ke dalam dunia. Aku meninggalkan dunia pula dan pergi kepada Bapa. Bisa nangkap kan? Aku keluar dari sumbernya, yaitu Yahweh. Bapa, orang Israel memanggil Bapa itu ditujukan kepada Yahweh. Dia keluar dari Yahweh. Dia melaksanakan tugas dalam raga manusia, berkenosis. Dia dibuat sedikit lebih rendah dari malaikat. Kemudian banyak orang mulai salah tafsir, salah tangkap, salah interpretasi. Tetapi dia bilang, aku kembali kepada Bapa. Pergi kepada Bapa. Dia akan kembali ke sorga. Dia kembali ke asalnya, yaitu Yahweh sendiri. Untuk mengingatkan kembali, mari kita buka Yesaya 63 ayat 16. Jadi ketika Yesus mengatakan Bapa kami yang di sorga, secara literal, orang Yahudi atau murid-muridnya notabene orang Yahudi, dalam benak mereka, dalam pikiran mereka, mereka tahu bahwa yang dimaksudkan Bapa adalah Yahweh. Tapi ketika ditanya kepada pendeta-pendeta, Bapa kami yang di sorga, siapa itu? Bingung, ya Allah, ya Tuhan, ya sudah. Dengar saja, tidak usah ditanya-tanya, ya dan amin saja. Yesaya 63 ayat 16. Jadi kita harus tahu ya latar belakangnya ya atau etimologisnya dari kata-kata yang kita ucapkan. Oke, mari kita baca 2-3. Bukankah engkau Bapa kami? Sungguh Abraham tidak dan Israel tidak mengenal kami. Yahweh, engkau sendiri Bapa kami. Namamu ialah penebus kami sejak dahulu kala. Kau datang dalam bentuk manusia disebut apa lagi? Penebus. Ada dua penebus. Jadi orang Israel atau para murid waktu mendengarkan ajaran doa Bapa kami, dorang sehingga tidak protes. Karena dorang tahu ayat ini. Dorang tahu persis ayat ini. Oke, 64 ayat 8. 64 ayat 8. Mari kita perhatikan lagi. Saya sudah beberapa kali mengajarkan ini, tetapi diulang saja. Oke, 2, 3. Tetapi sekarang ia Yahweh, engkaulah Bapa kami. Kami tanah liat dan engkaulah yang bentuk kami, dan kami sekalian adalah buatan tanganmu. Bisa
pasal 1 ayat 3. Engkaulah Bapa kami ya, Engkau menciptakan kamilah buatan tanganmu, ya, oke. Ayat 3. Ya, segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Siapa yang dimaksud? Pada mulanya firman itu bersama-sama dengan Allah, firman itu adalah Allah Yahweh sendiri. Oke. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah, dan ia adalah Allah. Firman itu Logos. Logos adalah Yesus Kristus. Kita mengatakan segala sesuatu dijadikan oleh Dia, oleh firman itu, oleh Logos itu, oleh Yesus Kristus. Dan tanpa Dia tidak ada satupun yang telah jadi dari segala sesuatu yang telah dijadikan. Jadi kalau orang mau telusuri, belajar sampai ke akarnya, orang akan ketemu bahwa Yesus adalah Yahweh sendiri. Dia keluar, ekserkomai, keluar dari Bapa yang adalah Yahweh, dia kembali kepada Bapa yang adalah Yahweh. Oke. Waktu Bapa di dalam perjanjian lama, dia berdiri dalam kejauhan atau dalam kekudusan Maha Kudus yang tak terhampiri, yang disebut sebagai transenden, tak terhampiri, tak terjangkau. Itu Bapa, itu Yahweh dalam keberadaannya. Ya. Sang keberadaan berdiri di kejauhan orang Israel, sedangkan Musa waktu dipanggil menghadap, Yahweh bilang, suruh itu orang Israel menjauh dari kaki gunung ini, jangan mereka, binatang pun akan mati. Karena Maha Kudusnya, itu yang transenden. Tetapi kemudian dia memilih untuk datang menjadi manusia. Itu yang disebut mengosongkan dirinya, keno atau kenosis. Ya. Dia sengaja dengan rela tidak menggunakan atribut kealahannya. Sengaja untuk meletakkan semuanya itu, dia tidak menggunakannya. Dia datang dalam ragam manusia. Sehingga kita boleh menyentuh dia. Orang-orang pada masanya boleh menyentuh dia, tidak mati. Itu yang disebut sebagai imanen. Ada di sekitar kita. Ayat 14, Yohanes pasal 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi daging dan diam di antara kita. Firman menjadi daging dan diam di antara kita. Itu disebut imanen. Nah, saat keberadaan memilih untuk menjadi bentuk manusia. Kenapa? Alasannya kenapa? Kenapa Yahweh yang dari bentuk transenden atau tak terhampiri datang menjadi manusia? Kenapa? Alasannya apa? Orang menjawab karena kasih, ya sudah, kata kunci sudah selesai. Tapi tolonglah dipikirkan aja alasan logisnya. Kalau cuma karena kasih, dia boleh kok dia bersabda saja kun fayakun. Jadilah maka jadi. Dosa mau diampuni, dia bersabda dari langit saja. Dan dosa diampuni, selesai. Karena kasihnya. Makanya orang di luar sana sering bertanya-tanya, kok Tuhan mau menjadi manusia? Nggak mungkin, ada masuk akal ya. Katanya Tuhan orang Kristen maha kasih. Kalau maha kasih kan dia bersabda dari sorga saja tuh. Ya kan? Jadi artinya kalau kita memberikan jawaban kasih, alasan dia datang menjadi manusia, itu kayaknya belum bisa diterima. Bisa tangkap? Oh iya, kasih. Ya sudah, memang kata kuncinya udah kasih, selesai. Bagi orang ngerti, bagi orang yang nggak mengerti, mesti kasih alasan yang masuk akal. Berarti ini ya alasan logis.
Ibrani 2:14. Mari baca bersama 2, 3. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh dia, yaitu iblis, yang berkuasa atas maut. Jadi alasan Yesus berkenosis atau inkarnasi ya ini, karena orang ini anak-anak dari darah dan daging. Iya kan? Ada orang yang jadi pawang singa. Dia mesti berkeliling singa dulu. Betul toh? Ya. Iya. Supaya singa bisa mengerti dia punya bahasa, atau dia bisa mengerti bahasanya singa, ya dia mesti bergaul akrab dengan orang, langsung turun lapangan. Iya. Kalau nyana manusia kan tukang protes. Otak cetek, tapi protesnya hebat. Bro, bos, 613 mitzvot. Terus kira kok bos, manusia siapa yang bisa bikin itu 613 perintah Torah? Bos kasih orang aturan Torah, hukum, mar bosan dirinya, nggak tahu orang pesusah, kasih yang enak jadi bos, mar orang tuh jadi bawahan, setengah mati, ya tak? Nyana adil. Torah Musa bawa Torah, hukum. Siapa yang melanggar langsung hukuman, langgar hukuman, abu orang. Sedangkan Israel supaya pandai begitu, nyana mampu, no apalagi orang kasihan itu. Modal cuma makan tahu tempe. Jadi manusia akan protes. Nah, Tuhan Yahweh datang sendiri. Di Yesaya 63:9 dia bilang bukan seorang utusan yang datang. Yesus itu bukan utusan, tapi dia sendiri yang datang. Cuma mengambil bentuk dalam rupa manusia. Kemudian dia mengaku bahwa kita diutus. Nah, ini menjadi kebingungan banyak orang. Ya tak? Jangankan orang, sedangkan Israel bingung dong ngacak ini dia siapa ini dia kan? Dong mau ambil batu mau lempar pada dia karena dia mengaku bahwa anak Allah. Baru mengaku anak Allah dong semua lempar pada dia dengan batu. Dong cari-cari pesalah. Nah, apalagi orang sih. Jadi ini alasannya. Ya. Kenapa saya menolak ajaran Trinitas? Karena Trinitas sama sekali tidak lihat. Ini alasan yang sudah saya berikan. Ya. Keberadaan itu tidak pribadi. Yesus yang berpribadi. Keberadaan tidak pribadi. Ada kata prosopon bahasa Grekanya. Inggrisnya persona, bahasa Inggrisnya person, Indonesianya orang. Kemudian diracik di Konsili Nikea dengan segala macam keahliannya, bapak-bapak gereja mengatakan pribadi, Roh Kudus pribadi, Bapak pribadi. Ini melanggar kaidah kamus leksikon. Roh kok pribadi? Roh itu orang, Bapak adalah roh. Terang terjebak nanti. Sebab Yesus bilang Yohanes 4 ayat 23, Bapa Allah adalah roh. Ya. Coba terang lihat nanti lebih bingung lagi ya kalau disebut sebagai pribadi roh. Allah itu roh.
24. Ya. Allah itu roh, sudah. Allah itu roh. Theos itu roh, pneuma. Yahweh itu roh. Bisa tangkap? Nah, sekarang Alkitab lagi bilang begini. 2 Korintus 3 ayat 17. 2 Korintus 3 ayat 17. Ya. Sebab Tuhan adalah roh. Kalau saudara periksa interlinear Yunani, Allah itu theos, Tuhan itu kyrios. Sekarang Tuhan adalah roh. Ya, Allah theos itu roh. Nah sekarang apa beda sih di Tuhan dan Allah? Dua-dua adalah roh. Nah lalu orang bilang roh itu pribadi. Tadi sudah dijelaskan panjang lebar, ya. Roh Yesus Kristus. Yang berpribadi hanya Yesus Kristus. Ketika Yesus naik, rohnya menyertai dia. Pribadinya naik ke surga, kembali ke asalnya, rohnya menyertai kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita sehingga dia disebut sebagai Immanuel. Theos Yahweh menyertai kita. Menyertai dalam bentuk roh. Pribadi sudah selesai. Pribadi yang agung, Yesus Kristus. Orang akan ke sorga bertemu dengan sang pribadi, Yesus Kristus. Kita tidak akan bertemu dengan 3 pribadi. Kita hanya bertemu dengan satu pribadi, yaitu Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati dan salam High Grace. Haleluya. Oke, silakan kalau ada yang mau bertanya.